Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perkenankan pada kesempatan hari ini Bapak menjelaskan perihal aktuator dalam mata pelajaran teknik otomasi industri atau mata pelajaran kejuruan. Bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa jenis sensor, baik itu sensor mekanis, kemudian sensor yang bersifat fisis, ada hubungannya dengan hukum fisika, ada yang kaitannya dengan biologis, dan lain-lain. Demikian juga untuk aktuator itu tidak hanya berdiri sendiri, artinya di dalam aktuator itu juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada aktuator listrik, ada aktuator hidrolik, dan ada aktuator pneumatik. Spesifik pada bahasan kita pada kali ini, kita belum masuk ke salah satu jenis aktuator, tetapi kita lebih mengkerucut ke aktuator listrik. Aktuator sering diartikan sebagai perangkat mekanis untuk mengontrol gerakan dalam sebuah sistem. Aktuator ini bekerja dikendalikan oleh sistem unit atau prosesor, dan prosesor itu dikendalikan oleh perangkat-perangkat input, sensor-sensor maupun switch atau saklar atau perangkat input lain. Dari cara kerjanya, karena dengan berbagai macam sistem tersebut, ada beberapa jenis aktuator yang bekerjanya itu dia maju mundur, kemudian ada yang berputar rotary, kemudian berputarnya juga ada yang 45 derajat, 90 derajat. Kemudian juga ada aktuator yang bergeraknya setara step-step atau sering disebut dengan motor-motor stepper. Berikutnya, seperti yang saya singgung tadi, ketika aktuator itu menghasilkan sebuah gerakan aktuator itu dimanfaatkan untuk menggerakkan barang mekanis. Misalkan ketika motor listrik berputar, motor itu bisa menarik beban, bisa konveyor, bisa generator, bisa mesin-mesin penggiling, pencacah, pemotong, dan segala macamnya. Kemudian yang gerakan translasi atau memindah. Kalau udah translasi ini, si aktuator tidak hanya berputar, tapi sudah kombinasi antara putaran dengan gerakan-gerakan linear lain. Beberapa jenis aktuator yang pernah Anda gunakan, contoh aktuator listrik yang berbentuk motor listrik. Si motor itu akan berputar sesuai dengan nameplate yang ada di motor tersebut. Ada yang 800 rpm, ada yang 1200, 1400 rpm. Tentunya ini digunakan sesuai dengan kegunaan mekanisnya ya. Ada yang butuh kecepatan tinggi dan ada butuh kecepatan rendah. Dari sisi sumber tenaganya, ketika yang aktuator berputar, jika wujudnya adalah motor listrik, dia ada yang bertegangan DC maupun AC. Ada juga yang bertenaga hidrolik karena membutuhkan torsi besar. Pembedanya adalah kalau aktuator dengan tenaga hidrolik atau kita sebut aktuator hidrolik,
yang dia membuat gerakan berputar, maka ketika hidrolik ini biasanya spesifikasinya ke torsi atau beban-beban yang lebih besar, atau konstruksinya susah dibuat sesuai aktuator listrik. Kemudian ada aktuator pneumatik yang juga bisa berputar. Nah, untuk gerakan putaran, untuk aktuator pneumatik ini paling susah untuk dikendalikan karena membuat lambat dan pelannya putaran ini ada dua variabel penentunya, yaitu udara masuk dan udara keluar. Dari ketiga aktuator tadi, ada aktuator listrik, hidrolik, dan pneumatik. Ketika tujuannya untuk menggerakkan putaran yang lebih dinamis, lebih bisa diatur, maka kita lebih cenderung menggunakan aktuator listrik. Tetapi ketika membutuhkan tenaga besar, kita butuh hidrolik. Dan kita ketika ingin membuat gerakan yang simpel dan tidak banyak menggunakan kendali, berarti gerakan rotary putaran tadi menggunakan aktuator pneumatik. Beberapa jenis barang yang wujudnya ada solenoid, motor stepper DC, brush DC motor, motor induk, dan motor sinkron.